Karena kalau misalnya semakin parah itu bisa sampai amputasi berarti ya, Iya, Dok? dan amputasinya nggak bisa misalnya cuman ujung jempolnya aja. Ya udah ujungnya aja yang dibuang. Oh, nggak Biasanya bisa ya? tidak naik sedikit. Oh, oke. Hai sahabat Sonora, kembali lagi bertemu dengan Diksan dan juga Doksan di Kamu Sehat bersama Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Semoga sehat-sehat semua ya Dok. Iya, karena zaman sekarang kesehatan itu Nomor nomor satu. Iya kan, Nomor numero duanya uno. kesehatan. Yang lainnya di mana tuh Dok? Bawah-bawahnya ya. Iya, Karena bawah-bawahnya kan lagi di kesehatan tengah juga. pandemi. Oke, ya nggak ada prioritas lain selain Nggak ada. kesehatan. Bercanda, semuanya akan jadi prioritas kok. Tapi nomor satu memang sekarang ini harus jaga kesehatan, terutama lagi di tengah pandemi nih Dok. Banyak kasusnya ketika ada orang dengan bawaan penyakit diabetes itu jadi makin parah banget kan ya Dok? Penderita diabetes yang terkena COVID-19 itu potensinya untuk menderita sakit dalam spektrum yang parah sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan potensi meninggalnya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak diabetes yang terkena COVID-19. Oke, berarti lebih memperparah begitu ya ketika sudah kena. Nah, makanya harus dihindari COVID-19-nya, diabetesnya juga tentunya ya. Tapi kalau ngomongin soal diabetes, sahabat Sonora, ini sering kali ada dua term yang sering dipakai Dok. Gula basah, gula kering. Sebenarnya apa nih Dok? Yang satu pakai air, yang satu enggak, atau gimana nih? Cucian. Betul, cucian kok Jadi pakai kalau gula basah tinggal dijemur, kalau gula Oke. kering udah nggak usah dijemur, tinggal Selesai disetrika. video kita hari ini ya. Setrika. Ternyata solusinya itu aja. Yang bener dong Dok. Gula basah, gula kering ini Jadi, apa nih Dok? Sebenarnya gula basah, gula kering itu dalam kedokteran bukan istilah yang ditemukan. Oh, nggak ada. Jadi nggak ada gitu ya. Semua diabetes itu dianggapnya sebagai satu golongan diabetes. Hanya memang kalau tipenya ada bermacam-macam. Oke. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada karena kehamilan, ada lagi yang karena lain-lainnya. Nah, tipe 1 biasanya itu jumlah penderitanya sedikit. Oke. Biasanya berkaitan dengan gen dan ditemukannya pada usia yang lebih muda dan juga lebih tergantung pada insulin. Nah, kalau tipe 2 biasanya karena pola hidup yang salah, yang lebih hobi tidur-tiduran, baring-baring Oh, mager. gitu kan, mager. Sementara mau makan maunya yang Manis-manis. manis-manis, makannya sama Fidel. Counter jangan lupa. Di-cut kok Jokes nanti. ini udah kayak 7 juta Kemarin, kali ya kayaknya. Berarti ini sekarang ke 7 juta satu kali. 7 juta satu kali, betul. Iya. Nggak apa-apa, aku tetap Terus- tahan kok dengerin. Sahabat Sonora aja ya udah mulai enak. Lanjut Dok. Jadi makan yang manis-manis, malas olahraga, malas gerak, terus makan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak dan sebagainya, sehingga lama-kelamaan si insulin di dalam tubuhnya sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sensitif lagi, bekerjanya impoten atau jumlahnya tidak mencukupi, sehingga Oke. terjadilah diabetes tipe 2. Atau diabetes mellitus ya Dok? Itu. Diabetes mellitus Oke. tipe 2. Dan yang tipe satunya lagi itu biasanya karena kehamilan. Oh. Dan jenis yang terakhir jenis lain-lain. Berarti ada banyak faktornya ya? Iya. Tapi nggak ada tipe basah, tipe kering. Nah. Itu hanya ada pada cucian aja. Diabetes nggak ada. Yang satu udah dikeringin, yang satu belum gitu Iya. kan ya. Tapi kalau misalnya kita cari-cari, kalau misalnya Anda googling gitu sekarang sahabat Sonora, ada yang mengatakan bahwa tipe basah, tipe kering itu mengacu pada lukanya Dok. Ya, Kalau orang diabetes kena luka, ada yang bisa kering, ada yang tidak. Kenapa Dok bisa ada dua tipe kayak gitu? nah memang orang awam selalu menyebut diabetes basah, diabetes kering mengacu pada bentuk luka gitu. Jadi kalau orang yang diabetes kemudian kakinya atau tangannya ada luka, nah kalau lukanya bernanah kan kelihatannya basah. Oke. Itulah dikenal sebagai diabetes basah. Yang tidak ada di istilah kedokteran sebenarnya ya. Berarti itu ya sahabat Sonora, istilah gula basah, gula kering yang sebenarnya tidak ada di istilah kedokteran. Kayak tadi Dokter Santi sudah bilang, itu mengacu pada ada yang lukanya bernanah, basah, atau yang kering. Pertanyaannya Dok, kenapa bisa ada yang sampai bernanah, tapi ada juga yang bisa kering?
Kalau ini bukan nasib. Oh, bukan ya. Jadi bisa Sahabat Sonora dicari nunggu gitu. nih. Pasti jawabannya nasib. Dokter Bukan, Santi ya. jawabannya nasib mulu deh gitu. Ini sebetulnya pengendalian luka yang lebih awal, pengelolaan luka yang lebih awal dan lebih dini dan lebih tepat, itu bisa menyebabkan perbedaan yang luar biasa gitu. Jadi Oke. kalau kita tahu ada luka, kita tangani sedini mungkin dengan cara yang benar, maka luka itu nggak jadi infeksi. Nah, kalau tidak terjadi infeksi, tidak timbul nanah. Tidak timbul nanah, maka lukanya kering. Oke. Berarti dari sisi penanganannya. Dan deteksi dini. Berarti penting banget sahabat Sonora untuk kita cari tahu tanda-tandanya nih, Dok. Kalau misalnya, waduh ini kayaknya parah lukanya, nggak luka biasa, bukan luka biasa. Tanda-tandanya apa aja tuh, Dok? Luka hati. Aduh. Mari kita merenung. Terima kasih yang sudah nonton. Jadi kalau misalnya luka, setiap luka, Mhm. betapapun kecilnya, betapapun remehnya, pada orang yang menderita diabetes harus dianggap serius Oke. dan diterapi dengan serius. Hmm. Jadi misalnya ketemu cuma baret doang, jadi waktu pas jalan sendalnya sendal baru misalnya, Iya, terus masih kan kaku gitu masih kan. kaku gitu, belum kenalan sama kaki. Betul. Nah terus gesek-gesek, cuma merah doang dikit aja gitu. Kayaknya nggak apa-apa lah, jangan begitu. Semua luka mau cuman gores sedikit atau merah-merah sedikit atau melendung ada apa gelembung berisi airan sedikit, semua harus dianggap serius. Nah cepet-cepet tuh diobatin, pakai dibersihkan dengan air bersih, terus diberi salep antibiotik. 1 atau 2 hari kalau nggak ada perubahan boleh ke dokter untuk mengobati. Tapi kalau seandainya sudah kering nggak apa-apa. Oke. Tapi sebetulnya Apalagi tidak selalu kering itu baik ya. Karena Oh. kalau keringnya dia kulitnya menjadi berwarna hitam, terus kalau dipegang kayak kaku gitu, itu malah malah pertanda buruk. Berarti jaringannya mati dan itu ujungnya amputasi. Oke, berarti bedakan juga keringnya ya sahabat Iya. Sonora, ada yang sampai menghitam gitu ya, Dok? Kalau menghitam walaupun dia kering Oke. itu bukan berarti bagus sahabat Sonora, itu malah tanda bahaya. Nah, tanda bahaya pada luka yang membuat kita harus waspada. Wah, ini harus segera ke dokter nih. Itu adalah adanya kemerahan di area luka, di sekitar area luka, panas, bengkak, nyeri dan rasanya tuh Panas gitu. Oh, oke. dipegang juga terasa panas, bisa sampai demam orangnya. Wah, oke, Nah, itu oke, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa lukanya itu sudah berkembang menjadi serius. Tapi jangan sampai ke tahap sana. oke. Jangan ditinggal gitu aja sampai Iya. serius gitu kan ya. Baik, berarti sudah bisa dibersihkan kemudian dikasih salep antibiotik gitu Iya, ya, Dok. Dan kalau misalnya masih belum kering juga, keringnya bukan kering hitam, silakan ke dokter gitu ya. Iya. Oke, kalau itu tanda-tandanya dan cara mengatasinya, cara menghindarinya, gimana nih, Dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat bijaksana ini. Apa nih? Ya daripada kita mengobati Wah, kan lebih baik mencegah. Betul Bijaksana sekali. sekali gitu Thank kan. you. Nah, cara pencegahan yang paling baik adalah menghindari adanya luka. Nah, pada orang diabetes, kaki adalah tempat yang paling sering terkena luka sehingga paling sering mengalami infeksi, kemudian mengalami kematian jaringan, jadi Menghitam itu tadi ya. sehingga terpaksa harus dioperasi, diamputasi. Dan sebetulnya kejadian itu tuh bisa dicegah. Nah, caranya karena bagian kaki adalah bagian yang menopang tubuh kita, usahakan supaya kakinya senantiasa terlindung. Misalnya dengan menggunakan alas kaki yang nyaman. Jangan kalau perempuan kan suka tuh pakai sepatu yang Heels. ujungnya runcing-runcing. Aduh, aku lagi pakai itu yang lagi. haknya tinggi-tinggi gitu Ada ya. apa lagi? Ya kalau dipakai tuh rasanya kaki kayak digigit gitu. Kayak, Menderita. nggak ada space buat berpisah nih jari-jari kita gitu kan. Ya, jadi sepatu-sepatu yang ujungnya runcing Runcing. itu memang sesuai dengan slogan beauty is pain. Pain. Tapi pain ya is pain. Jadi Pain is sakit pain. aja. Nah, itu harus dihindari pada penderita diabetes. Jadi pakailah sepatu yang nyaman, yang jarinya bisa bergerak dengan leluasa Iya, gitu ya, nggak- punya apa tempat untuk bernafas. bernafas. Terus kalau mau pakai kaos kaki, pilih kaos kaki yang bahannya enak, yang bahannya katun menyerap keringat, yang empuk, dan di dalam rumah pun sebaiknya menggunakan alas kaki. Oke. Kenapa? Karena pada kaki diabetes
itu terjadi kerusakan, sering ya, terjadi kerusakan saraf dan mulai terjadi kerusakan pembuluh darah. Sehingga kaki kita yang pada orang normal, orang sehat tanpa diabetes, itu kalau nginjek sesuatu, misalnya Kerasa. katakan nginjek kerikil, kan kita langsung angkat kaki karena sakit. Atau kita nginjek puntung rokok atau nginjek pecahan kaca, kita angkat kaki kita otomatis, sehingga tubuh kita melindungi si kaki dengan refleks nyeri yang ditimbulkan. Begitu keinjak sakit, ngangkat. Nah, pada orang diabetes, karena nyerinya ini, sarafnya ini yang menimbulkan nyeri menjadi tumpul, maka ketika dia nginjek kerikil atau nginjek puntung rokok atau nginjek segala sesuatu yang berbahaya, itu dia nggak ngangkat kakinya. Oh, jadi nggak sensitif ya, Dok? Injek aja terus gitu. Jadi kalau di sepatunya ada kerikil, nggak berasa, diinjek terus, Konsepnya debus tahu-tahu ya, Dok? Hah? Konsepnya debus gitu, nginjek nggak kerasa, Iya, seram nggak kerasa. juga. Oke, Nah, berarti harus akibatnya dihindari. luka. Makanya sebelum pakai sepatu dicek dulu. Terus selain tadi memilih sepatunya yang baik, dibersihkan dulu sepatunya, karena kalau ada kerikil kecil, seringkali penderita diabetes terutama yang sudah lama dan parah, itu sensasi perasanya menjadi tumpul. Nggak berasa deh tuh ya. Nah, terus setiap hari waktu mandi, kaki itu adalah bagian yang spesial. Jadi Kenapa tuh? ada mani-pedinya setiap Oh. malam. Atau terserah sih, sebetulnya mau setiap pagi, setiap malam boleh aja. Karena dibutuhkan waktu yang agak lama untuk membersihkan setiap bagian kaki dengan cermat. Jadi sela-sela jari dibersihkan. Sabunnya juga jangan sembarangan, sahabat Sonora. Sabun ini mahal loh, gitu ya. Heboh ya. Jadi bukan mahal murahnya, tapi lebih ke dia mengandung cukup lembab, tidak. Sebaiknya dipilih yang tidak berparfum, tidak punya Tidak ada wanginya. nggak ada wanginya. Pilih sabun yang lembut, terus dicuci sela-sela jari. Kalau bisa pakai air anget, kalau nggak bisa pakai air apa aja boleh. Yang penting bersih. Setelah itu dielap dengan handuk yang lembut, tapi jangan digosok. Kata dokter Santi, kaki diabetes sih harus Bersih banget. harus kering dan bersih. Gosok gitu. Santai dong. Ditepuk-tepuk aja gitu ya. Jadi walaupun kita menjaga supaya dia kering, handukinnya jangan brutal ya. Pelan-pelan aja ditepuk-tepuk. Kemudian dioleskan pelembab. Oke. Mau bentuknya lotion, bentuknya krim, terserah. Dioleskan pelembab supaya apa? Kulitnya Jangan tidak jadi kering justru ya. Setelah kering kulitnya tetap lembab. Oke. Jadi setelah kering dari air, kita masukin pelembab supaya kelembapannya terjaga sehingga tidak mudah pecah-pecah, tidak mudah retak. Nah, pecah-pecah itu bisa berpotensi menimbulkan luka. Nah, lukanya itu bisa berkembang jadi parah. Oke, berarti itu ya sahabat Sonora, tadi sudah ada tips untuk mencegahnya juga dari Dokter Santi. Yang penting dijaga bagian kaki terutama ya, bagian-bagian tubuh lainnya juga untuk penderita diabetes. Karena ketika luka itu jadi lebih sulit untuk disembuhkan begitu ya, Dok? Juga termasuk kuku loh, Fidel. Hah, kenapa tuh? Nah, kan suka cantengan kan? Oh iya. Nah, jadi kalau motong kuku juga hati-hati sahabat Sonora. Jangan sampai dipaksain melengkung sampai masuk ke dalam Masuk gitu ya. ke dalam. Jadi gunting kukunya jangan terlalu Pendek juga. pendek banget. Terus sebaiknya gunting kuku setelah mandi Oke. atau setelah tadi kakinya di spa Di kaki spa. ya. Kan kukunya agak lembut, jadi lunak karena habis Iya. kena air. Nah, guntinglah pada saat itu jadi lebih mudah. Terus Baiklah. jangan lupa dikacain tiap hari itu kaki. Dicari siapa tahu ada luka-luka, Iya. harus cepet-cepetan diobati ya sahabat Sonora. Jadi itu ya sahabat Sonora, dijaga kaki Anda, tangan Anda, semua bagian tubuh Anda termasuk hati dari luka ya, Dok. Aduh. Luka hati juga bahaya kan ya, tapi beneran dijaga. Ini jok yang ke 3.251. Wow, dibalas sobatku. Dibalas oleh Doksan. Baik. Ini beneran tapi serius ya, yang ini nggak bercanda. Karena nantinya takutnya semakin parah. Yang jadinya nggak harus bercanda yang ditindak. mana, yang luka di hati atau luka di kaki? Yuk closing yuk. Karena kalau misalnya semakin parah itu bisa sampai amputasi berarti ya, Iya. Dok? Dan amputasinya nggak bisa misalnya cuman ujung jempolnya aja. Ya udah ujungnya aja yang dibuang. nggak Biasanya bisa ya? tidak naik sedikit. Oh, oke. Jadi silakan dihindari dengan tips-tips Dokter Santi tadi ya. Terima kasih banyak Dokter Santi. Sama-sama. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu
murah. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah nonton maupun mendengarkan versi podcastnya di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Dah.